Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Yuana Livrita Gudianti. Saat ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang perubahan paradigma budaya positif. Terima kasih atas bantuan dan bimbingan Ibu Indah Wiharti SPD MPD dan Ibu Sidika Sana STP MPD dalam mendampingi kami CGP Angkatan 6 Gunung Kidul. Terima kasih atas dukungan Bapak Ahmad Darmadi dan seluruh jajaran perangkat SMK 2 Wonosari dan seluruh warga SMK 2 Wonosari atas bantuannya pada CGP Angkatan 6 SMK N2 Wonosari. Kita sudah sampai pada restitusi sudah, kemudian sudah ada keyakinan kelas di kelas kita misalnya ya. Besok kita harus buat seperti itu semester depan, langsung bergerak. Dan membuat keyakinan kelas per kelas, kemudian kita tampilkan di depan kelas. Sebagai disiplin positif setiap kelas. Nah, apabila kita melihat ada orang-orang yang melanggar peraturan, itu kita harus tahu bahwa mereka itu sedang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. KHD itu singkatan dari Ki Hajar Dewantara. Bahwa guru itu sebagai petani. Guru sebagai petani itu kita gambarkan bahwa petani itu menuntun tumbuh kembang padi. Padi itu seperti murid, Padi itu seperti murid. Ya, kita bisa memupuk, menuntun si padi itu, anggap saja saya petani ya, tapi tidak bisa mengubah kodrat padi itu menjadi jagung. Sebagai petani tadi memupuk, kemudian merawat agar nanti tumbuh kembangnya padi itu bisa maksimal. Seperti itu ada hama kita beri. Itu juga seperti petani. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan kepada murid. Kita hanya bisa merawat, menumbuhkan, mengawal mereka untuk menjadi seorang yang punya figur sendiri, punya bakat minat sendiri. Kemudian William Glasser, seluruh kegiatan manusia memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti terpenuhinya kebutuhan dasar itu, orang atau murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Bapak Ibu kalau sudah punya 5 kebutuhan dasar yang nanti saya sebutkan, akan terasa senang, bahagia. Begitu juga murid. Murid nanti akan senang dan bahagia. Nah, kalau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, kita jadi ngambekan, nesonan, bosan, sedih, kecewa, bahkan berbuat melanggar aturan. Ya, oke, lanjut Bu Galuh. Nah, apa itu kebutuhan dasar? Ada 5, yaitu disayang. Ya, apa namanya, bucin, butuh cinta, ya ternyata itu suatu kebutuhan dasar. Ya, butuh cinta. Oleh siapa? Oleh keluarga, oleh teman, oleh kelompok, oleh masyarakat kita. Walaupun secuek apapun orang itu, mesti dia akan merasakan ingin disayang dan dicinta, diterima. Iya. Ya, itu. Nah, itu yang pertama, itu kebutuhan kita yang pertama. Yang kedua adalah power. Oke, wah saya tadi kebablasan yang cinta duluan nih. Harusnya bertahan hidup ya. Survival. Ya. Survival itu butuh papan, pangan, selendang, rasa aman dan sehat.
Bagaimana bila nanti kita tidak sehat? Bagaimana kalau tidak nyaman? Mesti akan ada satu pelanggaran terhadap keyakinan yang kita taati tadi. Ya. Seperti saya masuk di kelas itu ya, berakal milo masuk kelas. Bocah kelabakan klik-klik curi-curi makan. Mas, kamu lapar ya? Iya bu, lapar banget. Udah keluar makan dulu sampai kenyang, nanti masuk lagi ya. Siapa yang lapar? Saya bu. Nah, ya keluar. Keluar. Dan gimana kalau mau pelajaran nggak kondisi lapar ya? Kerucuk-kerucuk keroncongan malah jadi nggak bisa pelajaran. Nah itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup bagaimana di kelas biar tidak kelaparan? Ya silahkan makan dulu. Gitu. Jadi kita mau apa ya? Tidak usah ketat-ketat dalam hal tidak boleh makan di kelas, jangan. Tapi kita harus tahu kondisi anak itu untuk siap belajar itu ya salah satunya kondisi kenyang. Gitu. Kebutuhan disayang, diterima di kelompok kelas. Guru menciptakan suasana kasih sayang pada murid, membuat kelompok sehingga murid akan saling terikat secara emosi, perasaan senang. Nah, guru menciptakan kelompok. Kelompok itu akan membuat satu kesenangan di antara mereka, karena mereka akan kerjasama, akan saling mendukung. Nah itu salah satunya adalah silakan diciptakan kerjasama di dalam kelas. Dan jangan kasar-kasar sama galak-galak di kelas ya. Kalau Bu Yeni pasti ada Bu Yeni ya senang sekali muridnya sih. Karena diajak TikTok kan di kelas. Ya itu salah satu jos nih Bu, itu kebutuhan anak sudah tersalurkan. Jadi benar ini ya, salah satunya adalah membuat suasana menyenangkan di kelas. Karena setelah itu anak senang di kelas akan suka diajar gurunya, suka diapa-apain sama gurunya. Maksudnya itu yang positif Pak, yang positif. Kemudian kebebasan, memberi kesempatan untuk membuat, di mana kebebasan itu bukan melakukan sesuatu semaunya, tapi di sini kita artikan kebebasan adalah kita memberi kebebasan anak untuk memilih, kemudian menyuarakan pendapat dengan percaya diri dan memberi kesempatan mencoba hal-hal yang menurut mereka inginkan. Nah, pembelajaran diferensiasi penting bagi kita besok. Di mana pembelajaran diferensiasi ini mengakomodasi ini semuanya. Ya. Seperti yang sudah kita dapatkan di aula ya, IHT. Bagaimana pembelajaran diferensiasi ini mengakomodasi karakteristik minat dan kesiapan belajar, profil belajar siswa. Kesenangan, seperti tadi guru sengaja memasukkan hal-hal yang menyenangkan siswa agar konsentrasi tinggi ya pada materi, pada pelajaran yang kita sampaikan, yang kita bawakan. Ice breaking salah satunya, beri mereka ice breaking, senang-senang gitu ya. Kemudian penguasaan, murid butuh merasa kompeten, terampil, diakui pencapaiannya, keterampilannya didengarkan, berpengaruh, memiliki harga. Nah, ternyata dari situ anak-anak atau kita itu sebenarnya punya dunia berkualitas. Seperti saya, ingin sekolah itu nyaman, senang, tidak ada olo-oloan, tidak ada gojek yang tidak ada ngerasani, misalnya ya. Terus murid itu ternyata juga punya dunianya sendiri. Dia dari rumah itu ke kelas, dia ingin ciptaan kelasnya seperti angan-angan dia. Nah ternyata sesuatu itu terjadi bisa di luar dunia berkualitasnya ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya di dalam pikirannya. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, berisi orang-orang, hal-hal, apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan merasa bahagia jika terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi semua orang mempunyai dunia berkualitas. Kalau saya pengen semuanya keluarga sehat, kalau pengen jajan apa terpenuhi seperti itu ya,
Itu dunia berkualitas misalnya. Oke, lanjut. Kalau Bu Yeni piknik, goes dan sebagainya. Nah ini ya, Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup. Terbaik dalam hidup. Ya. Jadi lebih bermakna hidupnya. Kebutuhan dasar yang bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Oke, lanjut. Orang-orang atau tempat nilai kepercayaan yang penting akan menjadi masuk di sana. Sesuatu harus terasa sangat baik bagi Anda. Setidaknya ada satu atau lebih kebutuhan dasar Anda yang terpenuhi. Ya, ini tadi tentang dunia berkualitas. Lanjut Bu. Nah, refleksi bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran menggunakan informasi tentang dunia berkualitas yang dilakukan oleh murid-murid dan guru-guru di sekolah Anda dalam proses pembentukan budaya positif. Jadi PR kita adalah bagaimana kita bisa memenuhi dunia berkualitasnya anak didik kita. Berikut, ya, 5 posisi kontrol. Nah ini yang paling asik ini ya Bu ya. Berikutnya, kita refleksi dulu. Ternyata posisi kita itu ada yang sebagai teman dalam hal ada anak yang melanggar peraturan. Ada yang pembuat rasa bersalah. Ada yang sebagai manajer. Ada yang sebagai penghukum. Ada yang sebagai pemantau. Kita lanjut. Nah, 5 posisi kontrol ini ya bisa digunakan oleh orang tua, bisa untuk guru, bisa oleh pemangku, pejabat atau apapun. Ya, identitas gagal yang seperti diceritakan Bu Galuh tadi adalah bila kita sebagai posisinya penghukum sama pembuat orang bersalah. Yang netral tapi lebih ke negatif itu adalah yang identitas teman dan posisi teman dan pemantau. Itu netral. Yang paling baik dan sekolah penggerak itu harapan ada yang ketiga. Yang ke 1 dan 5 sebagai manajer. Sekolah penggerak harus menggunakan posisi manajer. Di situ dia harus menggunakan restitusi namanya, segitiga restitusi. Karena apa? Kita lihat lebih dalam lagi. Bila kita jadi posisi kontrol, itu guru itu menghukum, ya. Nunjuk-nunjuk, nyakitin, getak-getak dan sebagainya, ide-ide, itu penghukum. Nah, guru biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukan rasain. Itu model penghukum seperti itu. Nah, hasilnya si anak ini nanti memberontak. Berikutnya menyalahkan orang lain. Berikutnya adalah berbohong. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata kenapa kita harus di posisi manajer dan melakukan restitusi itu? Karena kita harus bisa membangun siswa kita memiliki motivasi intrinsik, bukan eksternal. Jadi harapannya itu, kita itu menggugah, mendorong, membangun siswanya itu agar sadar. Dan mohon maaf atas ucapan dan perkataan yang sudah saya utarakan, apabila tidak diperkenan pada hati Bapak Ibu, mohon maaf, dan semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa membawa satu manfaat bagi sekolah kita. Terima kasih. Ya, demikian presentasi atau sharing tentang budaya positif pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, kami sharingkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita mampu menciptakan budaya positif di sekolah kita tanpa kita meninggalkan identitas jati diri SMK Negeri 2 Wonosari. Begitu. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Keras suara saya. Itu tentang
ranking. Tapi di sisi lain kita tuh ketika anak-anak mau masuk ke perguruan tinggi itu dibutuhkan. Jadi kita di sekolah dengan akreditasi A itu dibutuhkan ranking 1 sampai maksudnya itu 75% di kelas itu. Kalau otomatis kita tuh membutuhkan nilai itu untuk ranking. Kalau nanti pada saat rankingan itu tidak masuk dalam ranking itu, maka anak tidak bisa masuk dalam sistem di pendaftaran SNPTN seperti itu. Mungkin dalam perankingan itu bisa saja dilakukan, tapi tidak usah dipublikasikan. Jadi tidak usah diumumkan waktu penerimaan rapot yang ini ranking ini atau ini si A ini ranking terakhir gitu, akan mengecilkan hati. Mungkin bisa di sistem seperti itu. Jadi bisa saja di ranking, tapi tidak usah terlalu di share atau dipublikasikan di waktu. Oke Bu, saya mau nambahkan, mungkin yang dimaksud Bu ini ranking itu boleh nggak untuk itu? Kalau itu boleh karena itu kasualistik ya Bu ya. Yang kita masuk ranking itu bisa karena yang dimasuk ranking itu kalau kita menerapkan di kelas Bu. Jadi untuk kerutinan itu, ajak kita selalu menggunakan ranking untuk pembelajaran kita. Itu yang kita maksudkan. Terima kasih Bu. Ada lagi? Selalu Bapak Kesatuan kira-kira bagaimana tentang budaya positif? Saya Bu. Pak Arif dulu ya. Pak jam 10 Terima kasih. Kalau melihat paparan menyaksikan dari awal sampai akhir tadi, ini memang sesuatu yang ideal, sesuatu yang sangat bagus dan sangat sulit. Karena untuk budaya di sekolah kita, saya kira semua guru sudah melakukan dan saya yakin pada semua posisi setuju ya Pak Ibu. Dari mulai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sampai manajer, saya kira kita semua pada semua posisi. Karena memang karakter anak itu kan satu dengan yang lain tidak sama. Sehingga pada suatu waktu kita memang perlu menjadi penghukum menurut saya. Kalau kita semua jadi teman, waduh, ada karakter anak yang jadi teman itu malah melunjak ya. Jadi pada waktu tertentu kita memang harus jadi penghukum. Pada suatu saat yang lain kita jadi pemantau. Tapi juga pada suatu saat yang lebih sering kita bisa jadi teman. Tapi pada prinsipnya saya sangat setuju kalau kita semuanya akan bergerak. Ini mau ada dulu penggerak. Kita bergerak menuju sistem ideal, walaupun sesuatu yang sulit. Dan itu perlu waktu dan perlu proses. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif atas masukannya dan mohon saya jelaskan sedikit bahwa kita itu diminta untuk sana Kemendikbud atau yang KHD lah ya, istilahnya KHD. Kita itu menerapkannya yang manajer Pak. Paling rendah itu yang pemantau. Karena jadi bukan teman penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi di depan itu adalah masih identitas gagal siswa. Jadi kita diharapkan ke yang posisi yang paling rendah teman Pak, yang paling rendah teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Yang diharapkan itu Pak di sini. Jadi kalau yang di sebelah sini itu malah justru jangan dilakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada Ibu Yohana Bugaluh Menteri Wacana yang bagi kami di jajaran siswaan bagaimana berupaya kalau kita melihat dari hukuman kemudian kita melaju ke kompensasi, ternyata kompensasi masuk hukuman dasar di sana. Jadi ketika kemarin aturan itu saklek, kalau tidak seperti tidak, kita sudah mulai berangsur bukan lagi bernuansa hukuman. Menurut saya akhirnya menjadi kompensasi. Ternyata kompensasi masih masuk di hukuman tadi. Nah, ketika kita memberikan hukuman atau sanksi, kita kan memilih. Jadi anak-anak itu bukan langsung kita kasih justice, kamu salah, tapi dengan kesalahan itu silakan mengambil kompensasi. Apa yang anak-anak inginkan dari sekian sanksi yang ada.
baik fisik maupun akademis. Ini yang kita lakukan dengan kita punya jati diri dengan harmoni. Di sini menggabungkan jati diri tetap ada dan harmoni. Itu yang kita lakukan. Namun kadang di antara kita itu pemahaman itu masih banyak yang ke kompensasi ataupun hukuman. Tapi berupaya kami mudah-mudahan minimal tadi Bu Yohana mengatakan memantau. Seperti Senin kemarin saya sampaikan, tidak akan lagi saya melihat anak-anak untuk melanggar tata tertib yang sudah disampaikan sekolah. Ini dalam rangka bagaimana kita memantau. Ketika nanti ternyata masih ada pelanggaran, nah ini memang kami jajaran siswaan berupaya minimal nanti memantau lah. Itu harapan saya sehingga jadi kebanggaan kita punya jati diri dan harmoni ini yang menjadi bagian yang harus kita kawal terus begitu ya untuk dari kami siswaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Yuan dan Bu Galuh nanti bisa dilaksanakan, dan selamat untuk Bu berdua mengawal untuk di sekolah kita yang cenderung kita ke harmoninya, jadi dari prestasi dan harmoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah tadi mendengarkan ya sosialisasi yang luar biasa. Ini saya kira memang dimulai dari melihat kondisi pendidikan yang sekarang ini ada, kemudian para pakar-pakar kita menarik atau kemudian mencari begitu ya dasar-dasarnya seperti apa. Dan ternyata apa yang disampaikan tadi memang ya kita alami semua tadi ya Pak Arif ya. Memang saya kira teman-teman guru mengalami semua dari apa yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana yang mestinya yang terbaik yang kita lakukan sesuai dengan tahapannya tadi. Jangan kemudian ujuk-ujuk kemudian menghukum. Memang harapannya seperti itu. Kita mulai dari kalau yang paling tinggi ya memang manajer tadi ya. Kita mulai dari manajer tadi. Kita coba mulai dari itu. Nah, kalau dari terapi itu kok kemudian juga masih berlanjut, nah bagaimana? Saya kira nanti akan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Tentu ini ya akan situasional tergantung dari kondisi anak tadi. Saya kira nonton baru sekalian. Saya kira nonton baru sekalian. Nanti habis ini minta fotonya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Armudin, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru penggerak yang luar biasa. Terima kasih tadi kita sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan isu positif dan semua bisa punya gambaran untuk menuju ke arah sisi yang positif. Tadi teman-teman di awal sudah menyampaikan beberapa hal dan digarisbawahi Pak Darmati. Pada dasarnya juga saya menyepakati bahwa untuk mewujudkan disiplin positif ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem sekolah. Dan karena itu untuk menuju ke arah yang tadi rambu-rambu disampaikan itu tentunya membutuhkan proses, dan nanti tentu Pak Dar dan teman-teman di manajemen akan menindaklanjuti dengan merumuskan bagaimana ekosistem yang sekarang ada itu kita lebih tingkatkan lagi sehingga nanti bisa mencapai menuju ke arah yang tatanan ideal. Apapun yang kita rumuskan itu yang sangat dibutuhkan adalah komitmen oleh seluruh warga sekolah ketika kita akan terus meningkatkan ekosistem sekolah yang menuju ke sekolah ramah anak, sekolah anti bullying dan sebagainya. Kemarin ada juga yang bahkan tadi pagi ada guru yang cerita ke saya, anak itu sebetulnya sering sakit, memang kondisinya lemah.
Tetapi ketika dia masuk sekolah, teman-temannya membuli, kerep loro, kerep ramlebu. Itu pun anak-anak kadang-kadang membuli seperti itu juga mungkin di luar kontrol. Ya, tetapi bagi anak yang sakit itu menjadi sesuatu yang kurang nyaman. Tentu ini menjadi PR kita bersama. Sehingga sekolah kita yang sudah diberikan kepercayaan menjadi sekolah penggerak, sekolah pusat keunggulan, sekolah ramah anak, sekolah anti bullying, itu tentunya secara bertahap dan terus-menerus ini kita upayakan dengan meningkatkan ekosistem sekolah yang mengarah pada rambu-rambu tadi. Dan teman-teman di kesiswaan, monggo, ini pencerahan yang bagus sekali yang tentunya mari bersama-sama digawangi oleh tim kesiswaan ini menuju ke arah sana. Nah, bagaimana kita mau tidak mau harus terus berusaha sehingga tataran-tataran yang ideal tadi disampaikan itu secara bertahap nanti bisa kita lakukan supaya kita semua nyaman. Beberapa hari yang lalu kita agak kecolongan ya. Ada anak yang sampai 15 hari alfa tidak konangan. Kemudian ada juga yang berapa hari. Ini PR untuk kita bersama. SOP sudah ada dan sekian kali kami juga menyampaikan usulan bagaimana supaya setiap hari anak yang alfa itu bisa terdeteksi. Nah ini monggo teman-teman di kesiswaan, saya juga bagian dari BK nih. Tentu mari kita ini menjadi PR kita bersama. SOP oke, tetapi ketika SOP itu terkendala ya mari kita untuk review bersama sehingga kondisi-kondisi seperti itu tidak terulang lagi. Alhamdulillah kemarin orang tuanya juga ada yang orang tuanya sebetulnya dikasarkan nyalah ke sekolah. Kok sampai gini kok agak ngerti, tapi kalau orang tuanya itu subhasifanya bagus sehingga dengan bahasa-bahasa yang enak bisa kita terima dan kita berikan solusi, win-win solusi. Ada juga satu anak yang juga kita bisa dikatakan agak kecolongan, tapi bukan dalam kapasitas untuk saling menyalahkan, tetapi ini realita dan seperti disampaikan Pak Da bahwa tataran dia seperti itu, kita berhadapan dengan kondisi seperti ini. Nah, ini untuk menjadi PR kita bersama dan alhamdulillah kita sudah punya modal yang luar biasa, jargon yang luar biasa, prestasi harmoni, menjadi diri mesti harmoni. Nah itu dari ekosistem yang kita nanti wujudkan yang seperti itu. Saya selalu teman-teman di kesiswaan, pasar di informasi dan sebagainya luar biasa. Seperti juga tadi disampaikan Pak Arif ya, sebenarnya itu bukan hukum Pak Arif menurut saya. Ya itu kita menyadarkan pada anak. Pernah juga saya lakukan Indonesia Raya, saya dan teman-teman berdiri di ruang BK menghadap barat. Ada anak itu ada di samping saya, tapi dia utek ya. Jadi dia nggak sikap sempurna. Dan sudah itu pun juga saya tanya, coba kenapa tadi kamu nyanyi seperti ini? Apa posisinya dan sebagainya. Coba diulangi lagi nyanyinya. Saya jelaskan kenapa kamu saya suruh mengulangi lagi dan sebagainya. Sosialisasi Bu Yuwana sangat bagus sekali, di mana materi yang diberikan sangat mendukung dan saya menjadi tahu seketika restitusi dalam menangani masalah-masalah siswa. Kita diharapkan di posisi manajer. Saya berharap bisa mempraktekkan di kelas yang akan datang. Terima kasih Bu Yuwana, tetap semangat.